Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Detikers, as usual. Welcome back to the show. Barengan sama Hafiz tentunya kita akan ngobrolin mengenai sepak bola, all about football. Dan kali ini tentunya kita akan kembali ngobrol mengenai big match, super big match di Premier League di Liga Inggris untuk minggu ini. Itu mempertemukan dua tim yang berada di puncak klasemen, di atas ya, klasemen atas. Ada Liverpool versus Manchester United, dan tentunya kita akan mengundang kembali fans club yang berada di Indonesia. Ada The Reds Indo dan juga United Indonesia. Halo teman-teman yang sudah hadir. Ada Mas Fatah. Mas Fatah dari The Reds Indo, ada Mas Tony dari United Indonesia. Ini yang satu di BSD, yang satu di Kebayoran. Iya nggak sih? Iya. Iya, benar sekali. Ya. Gimana kabarnya dua-dua berada di atas nih? Alhamdulillah. Dan pas banget big match-nya mempertemukan dua tim teratas di Liga Inggris. Bakalan seru banget. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan tidak berakhir imbang. Gak enak kalau nonton imbang. Iya, tidur aja, mending tidur. Tidur ya, apalagi imbangnya kacamata. Aduh ngantuk. Itu udah malam-malam begadang, hasilnya kacamata kan bete. Main aman itu, main aman. Tapi kayaknya saya percaya pertandingan ini seharusnya tidak berhasil 0-0 gitu ya. Ya. Dan karena untuk kali ini kita nggak akan bermain games untuk menentukan siapa yang akan saya ajak duluan untuk ngobrol, kita langsung aja ngobrol dengan tim tuan rumah, nanti baru berlanjut ke tim tamu. Karena untuk kali ini sedikit cari-cari info bahwa ini tim jago kandang lawan tim jago tandang. Iya nggak sih? Betul ya. Yang satu tak terkalahkan di kandang, The Reds, yang satu belum terkalahkan juga saat bertandang ke kandang lain, gitu, kandang orang. Gitu. Oke, langsung aja kita ngobrol dulu dengan Mas Fatah, nanti kita akan ke Mas Tony ya, sabar Mas Tony. Kita ngobrol juga dengan Bro Fatah dari The Reds Indo. Gimana nih kondisi dari Liverpool yang sekarang itu harus merelakan pucuk pimpinan atas dimiliki sama MU dulu nih untuk beberapa hari ini gitu kan, penentuannya untuk beberapa hari ini apakah bisa direbut kembali. Tapi yang pasti kalau kita ngobrolin tentang Liverpool di 3 pertandingan terakhir lah ya, 3 pertandingan terakhir hasilnya sangat tidak memuaskan, bener nggak sih? Betul banget. Betul ya, 2 seri tunggu ya. 2 seri 1 kalah. 2 seri 1 kalah. Sangat mengecewakan. Sangat mengecewakan. Ya. Kalahnya juga lawan Southampton, ya, Southampton. Iya, betul. Southampton yang sangat bersyukur, saya lihat pelatihnya itu sangat bersyukur bisa mengalahkan Liverpool. Sebenarnya masalahnya di mana nih kalau dari sudut pandang Mas Fatah sebagai bagian dari The Reds Indo, kira-kira masalahnya di mana nih untuk Liverpool? Masalahnya balik lagi ada di lini belakang sih. Gue lihatnya masalah Liverpool itu semenjak ditinggal Van Dijk, ditinggal Gomez, terus Matip yang angin-anginan gitu mainnya. Terus walaupun kita di awal musim sempat lihat performa seorang Rhys Williams dan Nathaniel Phillips ya, tapi kita balik lagi ngelihat kalau mereka itu masih 2 pemain muda gitu, muda yang karirnya masih panjang, dan kita nggak bisa reliable sama mereka berdua gitu loh. Dan ya itu, terus kalau mau kita pakai Hendo gitu di belakang, Hendo mungkin bagus gitu ya, dia juga aerialnya bagus, terus dia juga sempat dipakai di back tengah waktu pas Piala Dunia antar klub, tapi balik lagi kita lihat lagi Hendo itu perannya penting banget di lini tengah Liverpool. Yes. Ya, statistiknya itu menunjukkan kalau misalkan Liverpool main tanpa Hendo di lini tengah ya, itu Liverpool sering banget kalah. Dan kalau misalkan Hendo diturunin ke belakang, ya kita bisa lihat waktu lawan Southampton kan kejadiannya begitu. Walaupun mungkin diandalkan di lini belakang, tapi lebih penting dia di lini tengah.
Oke, jadi emang permasalahannya tetap ya di lini belakang yang masih belum diisi sama Van Dijk dan juga belum ada pengganti nih. Kayaknya aroma-aromanya belum ada juga nih gerak-gerik Liverpool untuk bisa mendapatkan istilahnya benteng baru nih di lini belakang. Dan setuju ketika ngelihat dari menggunakan pemain-pemain muda belum cukup kuat untuk konsisten bermain bagus gitu. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang akhirnya harus mengakui bahwa penyerang yang lebih berpengalaman itu bisa unggul dari mereka gitu kan. Dan kelihatan tadi disebutin bahwa Henderson ketika ditarik ke belakang, berarti lini tengah yang ditinggalkan itu bakalan terasa kehilangan seorang jenderal. Kalau saya bilang itu tuh, jenderal lapangan tengah adalah Henderson. Satu lagi nih ya, yang penting mungkin awal-awal musim orang-orang sering bilang kalau misalkan Liverpool nggak butuh Van Dijk, buktinya ada Fabinho, kita masih bisa menang, masih bisa clean sheet. Tapi itu lagi yang kita kehilangan banget sama lini sama Van Dijk itu justru lini serang itu kehilangan banget sama Van Dijk. Nah itu tuh. Jadi Van Dijk itu dia bisa ngalirin bola jarak jauh, Matip juga bisa. Jadi dua pemain itu Matip sama Van Dijk itu penting banget buat ngalirin bola ke lini depan. Sementara kalau kita lihat Reece Williams gitu, Nathaniel Phillips, mereka belum punya pengalaman seperti itu dan juga mereka main di Liga Inggris yang emang bukan back tengahnya bukan tipikal yang bisa bantu nyerang gitu. Yes, benar sekali. Masih butuh waktu juga nih untuk back-back muda Liverpool untuk bisa mengejar atau menyamai level dari pemain-pemain yang terdahulu gitu kan. Tapi Fabinho juga belum menjawab konsistensi dari pertahanan yang bisa dia jaga gitu kan. Enggak. Kalau Fabinho balik lagi, masa iya Fabinho main sendirian di belakang kan nggak mungkin gitu. Dia juga butuh temen kan. Bener sekali, walaupun sebenarnya Liverpool itu punya fullback yang mumpuni loh gitu. Fullbacknya itu udah keren banget, tapi ketika di center back masalahnya belum terselesaikan sampai sekarang gitu kan. Dan ketika akan berhadapan dengan Manchester United, kira-kira nih kalau dari 11 pemain yang dimainkan, walaupun kita setuju bahwa ada Sadio Mane masalah yang menjadi key player untuk penyerangan, tapi untuk lini tengah bagusnya, pengennya itu apakah Henderson dibalikan ke posisi dia sebenarnya atau ada pemain lain nih, opsi lain nih menurut Mas Fatah nih? Sebenarnya Liverpool itu membutuhkan Naby Keita gitu. Naby Keita itu kita bisa lihat waktu waktu Liverpool, kalau misalkan Liverpool lawan tim yang parkir bus, dia itu bisa jadi pembeda gitu. Tapi kita nggak bisa ngandelin sekarang sama Naby Keita gitu, sama juga kaki kaca sama Matip. Yes, kan, gitu. Benar. Jadi ya kalau gue bisa pilih lini tengah Thiago, Wijnaldum sama Hendo yang balik lagi jadi jenderal lini tengah. Terus dia juga bisa bantu fullback kanan kiri. Nah, itu dia balik lagi kenapa Hendo itu di belakang itu perannya kurang efektif karena dia itu nggak bisa bantu yang namanya fullback Liverpool. Jadi fullback Liverpool itu butuh yang namanya backup dari seorang Henderson. Dan dia nggak bisa dia nggak bisa menyediakan itu kalau dia di lini belakang di center back, dan dia bisanya menyediakan itu di tengah. Dan kita butuh Henderson di lini tengah. Jadi Thiago, Henderson sama Wijnaldum itu udah kuat banget. Oke, berarti emang dibutuhkan sinergitas antara Hendo dan juga fullbacknya ya? Iya. Jadi emang nggak bisa fullbacknya aja, tapi emang butuh jenderal di tengah yang bisa mengalirkan bola ke mereka juga gitu kan. Dan kelihatan kalau fullbacknya sekarang itu seperti ragu untuk maju ke depan. Kalau saya lihat beberapa pertandingan tuh yang saya lihat, fullbacknya kok jadi pemalu ya untuk bisa bantu penyerangan. Karena mungkin berpikir bahwa cukup riskan ketika meninggalkan lini belakang mereka yang diisi sama pemain-pemain yang cukup muda. Bener gak sih Mas Bota? Iya, bener banget. Tadi lagi yang gue bilang kan, Henderson itu dia di musim kemarin Liverpool, kenapa musim kemarin Liverpool itu lini belakangnya itu bisa fokus 100% ikut menyerang ibaratnya. Jadi Liverpool itu ibaratnya main itu cuman pakai 2 center back doang kalau musim kemarin itu. Oke. Iya. 2 center back. Karena ada Henderson itu ya. Jadi pokoknya dia itu perannya penting banget kalau di lini tengah itu.
Oke, dengan kondisi yang sekarang tidak ada Van Dijk dan juga beberapa pemain yang masih cedera, kira-kira key player untuk pertandingan ini nanti siapa kira-kira Mas Fatah? Thiago Alcantara, udah pasti. Thiago Alcantara, si gelandang yang sangat kreatif kalau saya bilang, kreatif playmaker. Tapi sebenarnya kalau tidak ada, kan Thiago tipikalnya lebih menyerang ya dibandingin sama Hendo ya. Iya nggak sih? Hendo tuh lebih mainnya agak ke belakang nggak sih dibanding sama Thiago Alcantara? Sebenarnya Thiago itu perannya dia itu versatile banget loh. Dia itu waktu kita lihat di Bayern juga dia malah bisa jadi center back kalau gue pernah gitu? lihat itu dia main jadi. Oke. Menarik ya. Iya, jadi Thiago ini pemain yang sangat menarik banget. Perannya itu dia nggak bisa ditebak banget. Nah, dia penting buat bantu penyerangan. Oke, key player adalah Thiago Alcantara. Untuk serangan apakah tetap mengandalkan 3 penyerang itukah untuk mengotak-atik, mengalirkan bola tanpa ada melibatkan banyak lini tengah atau dengan pilihan lain nih kira-kira Mas Fatah? Kebayangnya nanti. Mungkin orang-orang banyak bilang kalau sekarang itu trio Firmansyah itu kan Firmino, Mane, Salah itu udah mulai kebaca gitu loh taktiknya ya kan, banyak orang bilang gitu kan. Terus juga trionya udah jadul dah ibaratnya cuma. Tapi kita balik lagi kalau lihat di statistik gitu ya, dari fakta lapangan sekarang itu mereka bertiga masih yang menguasai Liga Premier bahkan di dunia gitu loh. Menguasai mau Salah walaupun di 3 pertandingan terakhir dia kelihatannya kurang gacor gitu ya, tapi kita lihat Mo Salah masih peringkat pertama gitu loh di top skor Liverpool. Dan juga sekarang ada tambahan Xherdan Shaqiri yang udah balik lagi sehat. Jadi gue berharap Xherdan Shaqiri bisa jadi super sub sama kayak waktu menang lawan di MU 3-1 gitu berapa tahun kemarin itu. Oke, harap Xherdan Shaqiri ya yang bermain sangat ngotot. Walaupun emang tetap ya Sadio Mane, Salah sama Firmino menjadi tumpuan utama untuk Liverpool bisa mengobrak-abrik lini pertahanan lawan gitu. Oke, terima kasih Mas Fatah, nanti kita balik lagi. Tentunya akan ngobrol dengan Mas Tony dulu dari United Indonesia, teman-teman. Kita ke tim tamu dulu yang akan kita ajak ngobrol berikutnya. Oke, Mas Tony. Halo Mas. Kondisi MU untuk saat ini merasakan dinginnya di puncak ya. Baru aja direbut dengan mendapatkan hasil baik di pertandingan pertama yang tertunda sampai pertengahan musim. Pertandingan pertama yang tertunda sampai pertengahan musim. Benar sekali. Itulah bukti bahwa berantakannya jadwal dari Liga Premier Inggris gitu kan. Tapi kalau ngelihat dari pertandingan terakhir nih, kondisi Manchester United seperti apa kalau menurut dari Mas Tony dari United Indonesia? Kalau menurut gue ya, skemanya Ole sih sekarang udah cukup kuat sih menurut gue. Skemanya Ole itu cukup kuat dengan hadirnya Bruno Fernandes di bursa transfer Januari tahun kemarin itu berefek positif banget sih buat MU. Naikin mental pemain, ya walaupun masih sedikit ada PR di lini belakang menurut gua. Dan formasi yang digunakan sekarang 4-2-3-1, ya nggak sih? Ya, 4-2-3-1 atau 4-4-2 Diamond. 4-4-2 Diamond, tetap menaruh satu attacking midfielder yaitu Bruno Fernandes sebagai jenderal, sebagai kreatif playmakernya. Yang memikirkan gimana aliran bola ke depan untuk menyuplai dari Cavani mungkin atau Martial ya? Martial masih fit kah? Masih fit sih Cavani, buat lini depan sih menurut gua udah oke sih dengan adanya Cavani juga, kan dia pemain yang punya pengalaman yang banyak, mungkin bisa jadi contoh juga buat anak-anak muda kayak Greenwood. Greenwood, Martial. Dan sekarang ada si pemain termahal yang memberikan efek besar nih. Kemarin ya, pemain paling mahal di MU, Paul Pogba gitu, yang semakin santer juga untuk diisukan hengkang. Tapi dia malah bikin gol kemarin. Nah, itu dia. Justru yang
diomongin oleh media luar dengan masalahnya Pogba mau out, kan ada masalah dengan agennya Iya. Mino Raiola. Raiola, itu malah buat fans tuh kayak aduh gimana caranya nih si Pogba biar cabut aja lah, soalnya juga udah nggak ada visi dan misi gitu loh main buat MU. Oke. Menurut gua. Terus juga dengan adanya Bruno Fernandes itu role-nya sih berantakan, bukan berantakan sih, kayak bentrok menurut gua. Oke. Dan Pogba dibawa ke belakang tuh. Iya betul. Untuk role-nya sendiri. Iya betul, dengan adanya Pogba dengan Bruno Fernandes yang main di satu starting 11 itu, Pogba tuh ingin menunjukkan bahwa dia harus ngalah dengan Bruno Fernandes dengan skemanya oleh saat ini sih menurut gua. Oke. Terakhir saya lihat formasinya itu menggunakan bisa dibilang 3 striker lah, tapi Rashford sama Martial itu awalnya adalah di plot sebagai winger, tapi kan mereka juga terlihat sangat maju, gitu gak sih? Sebenarnya itu menggunakan 1 striker 2 winger atau sebenarnya 3 striker tuh kalau dari pandangan Mas Tony, oleh menggunakan 4-2-3-1 dengan memasang Martial dan juga Rashford dan Cavani dalam satu pertandingan. Menurut gua si Ole paham sih dengan skemanya player yang ada kan, dengan adanya Rashford, Martial, Greenwood, mereka punya speed dan skill individual yang tinggi menurut gua, dan MU juga sebenarnya harus kurang naruh striker yang bisa naruh di depan kotak penalti kayak macam Dimitar Berbatov. Oke. Masih ada PR sebenarnya dari MU. Dan itu posisi false nine, selalu menjadi pemantul bola. Betul sekali. Dan Bruno juga gimana ya, mau nyari pemain yang bisa nyetak gol di dalam kotak penalti itu juga susah, karena pemain kayak Rashford, Martial pun juga ngandelin speed sih menurut gua. Yes, jadi Rashford, Martial, terus Bruno Fernandes, Greenwood. Iya, Cavani cocok sih, makanya pas transfer kemarin MU datengin Cavani, wah oke lah buat striker pelapis MU. Pelapis tapi berkualitas ya. Gitu. Gratis lagi. Oke, balik lagi ke mengenai pemain yang dimiliki sama Manchester United. Kira-kira untuk saat ini adakah masalah yang masih terbuka nih untuk bisa disebutkan kalau dari pandangan Mas Tony? Karena kalau ngelihat kayaknya full tim ya, ya nggak sih? Ada yang cedera nggak sih? Kalau di belakang ada Maguire ada Eric Bailly, itu juga utama gitu, nggak mungkin. Lindelof juga terakhir cedera ya. Tapi Lindelof itu bukan pilihan utama, ya nggak sih? Lindelof terakhir cedera ringan. Dia pilihan utama nggak sih dibandingkan Eric Bailly? Pilihan utama karena Eric Bailly kan sering kena cedera sih, Mas. Oke, iya. Harus starting Lindelof. Oke, berarti minus Lindelof doang ya. Kalau di tengah kan ada Matic, terus McTominay pilihannya atau Matic, Pogba. McTominay. Nah, transfer menurut gua yang kurang sih di musim ini itu Danny van de Beek. Yes. Gua nggak tahu kenapa dia jarang di starting. Iya, sayang banget ya. Donny van de Beek itu dia. Iya, Donny van de Beek itu jarang di starting di skemanya Ole. Dan itu menurut Mas Tony kenapa? Apakah dia emang kalah saing sama McTominay atau sama Matic, sama Pogba, atau bahkan sama Bruno Fernandes? Banyak faktor sih sebenarnya, Mas. Yang pertama mungkin di pengalaman main di Liga Inggris, kalah sama Tominey, Fred, kemudian dari Nemanja Matic. Yang kedua itu mungkin dari role-nya itu kan tabrakan dengan Bruno Fernandes. Okay. Kalau kita lihat Ajax musim lalu kan dia berperan sebagai attacking midfielder, bisa jadi center midfielder, cuman lebih seringnya jadi attacking midfielder.
Terus yang ketiga mungkin si kurang cocok sama skemanya Ole. Dari pandangan gue seperti itu. Oke, jadi ketidakcocokan dengan skema dari sang pelatih dan juga tabrakan role dengan beberapa pemain yang lebih bersinar mainnya saat ini, gitu ya? Iya. Akhirnya Donny van de Beek Iya, harus betul. sering duduk di bangku cadangan. Iya. Sedih, maksudnya dia digadang-gadang untuk bisa dapat peran penting di MU, tapi akhirnya duduk di cadangan mulu nih, gitu. Sebelum kita ngobrol bertiga. Oke, kira-kira Mas Tony, key player untuk MU sekarang siapa ya? Apakah di Bruno Fernandes tetap dari awal sampai sekarang atau ada nama lain nih? Udah jelas, Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Kalau di... Yes? Mungkin satu lagi sih, sebenarnya satu lagi. Siapa? Fred. Oke. Fred itu si penerima tugas kotornya MU bukan nggak sih? Iya. Bagian ngebersihin bola. Dirty job-nya ditanggungjawabkan ke Fred sepertinya karena tidak ada lain. Iya. Betul. Fred ya, paling nggak ada Matic juga. Matic juga tidak sekeras itu sih kalau Matic. McTominay iya, juga. Matic juga udah tua sih. Udah umurnya udah kalah sama Tomini. Oke, jadi key player-nya adalah pertama Bruno Fernandes, the one and only. Juga kalau ada satu lagi itu adalah Fred, bukannya striker tapi gelandang kayaknya. Dua-dua nih gelandang nih. Yang Gelandang. Dua-dua ya. Benar sekali. Dan terakhir saya lihat beberapa pertandingan ketika strikernya tidak bisa berbicara banyak, second line-nya cukup baik. Dalam artian ada McTominay bisa mencetak gol, ada juga Paul Pogba. Gitu. Jadi ketika ada yang mentok, akhirnya gelandang-gelandangnya juga bisa ngebantu untuk memecah kebuntungan. Itu salah satu nilai plus dari MU. Betul. Oke, kita langsung aja ngobrol bertiga nih, Mas Fatah dan juga ada Mas Tony untuk berbincang mengenai head to head-nya. Ini kursi saya turun-turun terus nih. Oke, pertemuan terakhir setahun yang lalu kalau nggak salah, 19 Januari 2020. Hasilnya adalah di Anfield itu 2-0, ya nggak sih? Iya. 2-0 itu pelatihnya sama, Jurgen Klopp sama Ole, mungkin ada pemain yang hengkang. Tapi kalau ngelihat sekarang kira-kira dari The Reds nih, Mas Fatah, kira-kira bagian mana yang mungkin bisa dieksploitasi dari Manchester United saat ini untuk bisa mengambil 3 poin nih? Kalau menurut dari Mas Fatah sendiri. Eksploitasi ya, kan yang balik sama juga sih kalau menurut gue sih lini belakangnya MU walaupun udah ada Bailey gitu tapi masih masih bisa diserang gitu menurut gue. Masih banyak kekurangannya, lini belakangnya MU juga sama. Mudah-mudahan tidak ada personal error lagi dari Harry Maguire ya. Ya boleh lah sekali dua kali. Dan kalau di head to headin gitu kan, saya menarik nih karena lini tengahnya cukup bagus dua-dua, sangat bagus bahkan lini tengahnya, ya kan? Ketika nanti Hendo berada di tengah bersama Wijnaldum dan juga satu lagi itu mungkin keinginan adalah Xherdan Shaqiri, itu apakah cukup kuat bisa bertarung dengan Fred, Bruno Fernandes dan juga ada Paul Pogba atau McTominay? Menurut dari Mas Fatah, kira-kira cukup kuat nggak pertarungan 3 gelandang itu? Kuat lah, Thiago lagi. Thiago udah pernah main bareng Iniesta, Xavi, masa ya cuma Bruno Fernandes doang. Dia. Oke, itu dia Bruno Fernandes yang jadi incaran seperti ya. Jadi salah satu yang harus dilawan cukup keras. Menurut Mas Tony, kira-kira Bruno Fernandes bakalan bisa meladenin dari gelandang-gelandang seperti Henderson, terus ada juga Wijnaldum yang mainnya cukup bersih gitu, walaupun sekarang diisukan akan hengkang, sama juga nih Pogba mau hengkang, Wijnaldum juga mau hengkang. Kira-kira bisa bertarung nggak sih gelandang-gelandang dari MU ini? Harusnya sih bisa lah. Dengan modal Bruno, Pogba, Fred ya kuat lah buat tembus lini belakangnya Liverpool kan, apalagi lini belakang Liverpool kan lagi keok. Iya, lagi keok, jadi bisa lah dihajar. Lagi ditinggal sama ininya ya. Ada pemain termahal juga tuh, Van Dijk.
Kalau lini serang yang lebih moncer kira-kira siapa nih? Trio Firman Syahka atau Rashford, Martial sama Cavani? Kalau menurut kedua fans club ini. Dari mana nih? Dari Liverpool dulu kali ya? Liverpool dulu, Mas Iya, Fata. boleh. Aduh. Suruh ngebela nih ya. Kira-kira bakalan lebih moncer mana nih? Karena dua-dua punya kumpulan striker yang diberi kebebasan untuk menggiring bola, ya kan? Iya, betul. Terus kalau tiga tadi ada Firmino, ada Salah, dan juga Sadio Mane gitu kan. Tiga-tiga tuh tipikal yang bukan false nine, ya nggak sih? Tidak ada false nine di situ. Tidak ada pemantul. Kalau MU masih ada pemantul, ada Cavani. Kalau Liverpool lebih ke Firmino sih kayaknya, Firmino, yang jadi otak penyerangannya itu. Kalau kita bisa bilang Liverpool nggak false nine juga nggak bener juga sih, soalnya Liverpool tuh nggak main pakai striker gitu loh. Oke. Nggak ada strikernya. Jadi nggak ada striker ya, bisa dibilang? Nggak ada, jadi Jurgen Klopp itu nggak butuh striker gitu kesannya sekarang juga. Belum mungkin. Kalau nanti akhirnya hasilnya berbeda, mungkin akan berpikir ulang lagi nih Jurgen Klopp. Ya Mbappe boleh lah, Mbappe. Asik, Mbappe. Kalau Mbappe, Erling Haaland mungkin ya, ngasih terbuka banget tuh. Oke, MU yang menarik nih. Saya sedikit ngelihat pertandingan yang udah dilewatin sama MU dan juga Liverpool. MU itu tidak bisa mengambil poin penuh ketika ketemu sama tim yang dikategorikan tim besar. Iya nggak sih? Ya, mungkin. Ya, mungkin. Karena kalau listen nih, MU itu efektif ngambil poin di tim tengah sama tim bawah. Karena hasilnya kelihatan gitu kan. Karena emang Liga Inggris nggak dipenuhin, nggak semuanya juga tim besar. Tapi kalau Liverpool ketemu sama tim besar, itu selalu mendapatkan poin bagus, tapi sering kepleset nih sama tim tengah, sama tim bawah. Bener ya? Iya, bener banget itu. Bener sekali. Kira-kira nanti ini seperti apa hasilnya? Kalau dengan analisa saya seperti itu, apakah hasilnya akan ke Liverpool kah, atau MU masih tetap bisa berbicara banyak nih? Bisa sih harusnya lah, bisa ngelawan lah. MU. Mumpung lagi di puncak kan, nggak mungkin MU juga nggak mau ambil kesempatan. Saya gitulah. Oke, mumpung di puncak, mempertahankan lah ya. Iya, betul Bang. Kalau Liverpool, apakah ada seseorang yang menjadi game changer nanti nih? Kira-kira menurut dari Mas Fatah? Faktor X ya. Yes. Faktor X, tadi udah gue bilang Xherdan Shaqiri, men. Udah terbukti De Gea takut kan ketemu Shaqiri. Super sub ya? Iya. Super sub. Kalau di MU apakah ada tuh yang kalau ketemu sama Liverpool ada game changer-nya? Cavani sih, Cavani bakal jadi game changer buat MU. Cavani. Oke, siap. Cavani sama Xherdan Shaqiri. Kita sekarang ngobrolin tentang prediksi skor akhir. Kira-kira berapa nih kalau dari Mas Fatah? Harus optimis dong. Ya 3-1. 3-1. 3-1 ya kan? Iya, atau kan kita juga belum pernah menang 7 di kandang kan, tuh bisa jadi tuh. Mas Tony, berapa? Karena defisit golnya jauh sama Liverpool ya. Waduh, tapi nggak mungkin juga sih bakal bisa menang gede. Ya cukup lah 1-0, 2-0 buat MU lah. Yang penting clean sheet. 1-0 atau 2-0 ya? Ya, yang penting clean sheet. Yang penting clean sheet. Untuk bisa mengejar defisit gol ya? Ya, betul sekali. Oke, yang wajib bikin gol siapa nih, Mas Fatah? Wajib bikin gol. Xherdan Shaqiri. Oh, salah. Enggak. Salah dong. Salah. Buat membuktikan. Ini Mas Tony. Bruno kali ya. Bruno Fernandes sama Martial atau Bruno Fernandes. Oke, mudah-mudahan hasilnya sesuai. Gak bisa dua-duanya juga sesuai. Sesuai karena 3-1-0-2. Oke.
Menarik dengan margin 2 gol dua-dua. Margin 2 gol cukup yang menarik. Yang penting hasilnya jangan 0-0. Iya, itu kan marginnya kan 2 gol tuh. Iya. Berarti sebenarnya 3 sama ntar. Ya, lebih seru sih, lebih seru. Takutnya, nggak bisa ya, nggak bisa ini first half, ini full time, nggak bisa juga ya. Kayak gitu ya, nggak bisa juga tuh ternyata. Ya udahlah, kita tunggu aja hasil seperti apa. Dan ada satu faktor lagi yang bisa merubah segalanya, itu ada VAR. Kita lihat aja, VAR akan menguntungkan siapakah ini? Yeah. Untuk MU atau mendukung sama... Ntar kalau Bruno Fernandes kan ada P-nya kan di depannya, skornya tuh ada P. Tapi kalau dari track record yang paling sering diuntungkan siapa ya? MU atau Liverpool kalau VAR? Sama sih, ya. Kalau dari mendapatkan penalti. Iya, tapi kalau sama-sama dapat 5 atau dapat 6. Iya, benar. Tapi kalau musim ini ya kita bisa lihat sendiri lah. Ya udah, sekali lagi terima kasih obrolannya Mas Fatah, Mas Sony. Mudah-mudahan pertandingan berjalan dengan sangat menarik, tidak ada skor kacamata dan juga cukup fair karena faktor wasit juga berpengaruh, jadi pembahasan juga siapa yang akan memimpin pertandingan akbar ini dan hasilnya mudah-mudahan bisa memuaskan siapa ya? Saya juga bingung menyebutkannya karena kalau saya menganggap bahwa pertandingan ini emang cukup menentukan gitu kan karena efeknya akan memberikan perubahan di puncak klasemen gitu kan. Iya, jangan sampai hasilnya malah memuaskan wasitnya tuh, jangan sampai. Gak apa-apa, yang penting memuaskan perjudian di Inggris. Nah ini kalau nanti sampai hasilnya itu 0-0 atau seri, yang rugi MU dan Liverpool dan yang untung adalah Manchester City, jangan lupa. Oh iya, benar sekali. Itu dia kan. Sama Everton juga, Everton tuh. Mengambil kesempatan. Iya, betul banget. Iya. Jadi serba salah, seri salah, menang kalah salah, seri kalah ya. Maju kena, mundur kena. Gak apa, nanti kita akan cari tahu dan tentunya terima kasih sekali lagi Mas Fatah, Mas Tony udah bersedia untuk kita ajak ngobrolin mengenai big match ini. Tentunya nanti kalau ada big match lagi kita akan coba undang lagi dan ini mungkin akan tayang 2 kali ya karena akan ada 2 pertandingan MU sama Liverpool. Oke, siap. Terima kasih, salam buat Dreadsindo dan juga salam buat United Indonesia. Kapan-kapan mungkin kita bisa kumpul bareng gitu kan. Langsung ngobrol ketemu setelah pandemi ini. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu tentunya dengan Mas Fatah dan juga Mas Sony. Ya itu dia The Tickers, obrolan kita dengan 2 fans club yang akan bertanding. Ada Dreadsindo yang akan mendukung Liverpool dan juga ada United Indonesia yang akan mendukung Manchester United. Hasilnya seperti apa? Kamu bisa update terus informasi mengenai sepak bola dan olahraga lainnya di Detik Sport. Sekali lagi Hafiz harus pamit. Terima kasih, sampai ketemu lagi di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.